Shalom Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Wahyu pasal ke-9 ayat 1-6 dan selanjutnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat mereka. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dikatakan dalam kebenaran ini, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Yang dimaksud dengan bintang di sini tidak diketahui apakah itu iblis, apakah itu malaikat yang jatuh, atau malaikat yang baik, ataukah itu Kristus. Tapi yang jelas di sini pemegang anak kunci lubang jurang maut itu adalah Tuhan Yesus sendiri, seperti yang terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 18. Di sana yang memegang kunci jurang maut adalah Tuhan Yesus, dan bisa dipastikan di sini adalah yang memegang malaikat yang baik. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Belalang-belalang ini yaitu berbicara mengenai roh-roh jahat, ya. Walaupun dikatakan belalang-belalang ini mempunyai kuasa, ya, untuk melakukan perkara pengerusakan, namun di situ tetap diberikan satu batasan. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, ini adalah batasannya, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Hal ini adalah dilakukan oleh roh-roh yang jahat, tetapi roh-roh yang jahat itu tetap ada di dalam kuasa daripada Allah yang hidup, Allah Bapa kita, Elohim Yahweh. Mereka diperkenan menyiksa manusia yang mana tidak memiliki meterai Allah di dahinya, dan itu penyiksaan tersebut hanya 5 bulan lamanya. Di sini adalah berbicara mengenai bagaimana Allah juga bisa memakai roh-roh jahat itu
untuk membuat manusia mengalami suatu pertobatan. Manusia memiliki satu keinisapan. Jelas di sini dinyatakan bahwa melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Di sini Allah memiliki satu rencana bahwa yang di luar Allah mereka akan mengalami suatu siksaan. Bapak Ibu, kita tidak bisa menutup mata apa yang terjadi pada saat ini. Ya, di mana-mana terjadi sesuatu yang sangat mencengkram, yaitu sangat menakutkan, sangat menggenaskan, di mana orang-orang atau saudara-saudara kita yang saat ini kita sedang berbicara, besoknya bisa saja mereka sudah meninggalkan kita. Kita melihat di mana-mana betapa COVID itu merajalela. Tetapi yang jelas, COVID tidak pernah bisa menakut-nakuti atau mengintimidasi anak-anak Tuhan yang memiliki meterai Allah, anak-anak Tuhan yang diperkenan oleh Allah, anak-anak Tuhan, orang percaya yang memiliki iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak bisa diintimidasi oleh keadaan-keadaan yang akan mengganggu di dalam kehidupan mereka, sekalipun itu akan mengancam nyawa mereka. Karena apa? Pengharapan orang percaya itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus itu sudah menjanjikan satu kebenaran, satu kenyataan yang real bahwa Tuhan menyiapkan tempat bagi orang-orang percaya yang lebih indah daripada segala sesuatu yang indah yang ada di dunia ini. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, maksudnya belalang-belalang ini adalah roh-roh jahat ini adalah mengganggu. Maksudnya mau menyetop, menghentikan hubungan orang percaya dengan Allah sendiri, agar mereka kehilangan imannya, mereka putus asa, sehingga mereka tidak berpengharapan lagi kepada Allah dan berpengharapan kepada dirinya sendiri. Mungkin banyak sekali, yaitu dianjurkan untuk vaksin agar terhindar dari COVID. Tetapi kenyataannya banyak sekali. Bahkan itu orang-orang anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, begitu sudah divaksin, dia juga masih bisa terserang oleh COVID. Ini memberitahukan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa apa yang dilakukan oleh cara manusia itu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, apakah itu direkayasa oleh manusia, apakah itu memiliki efek placebo, atau dirancang oleh roh-roh jahat, tidak peduli dan itu tidak menjadi soal. Yang jelas adalah pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup. Sebab pada saat seseorang mempertaruhkan hidupnya kepada Allah yang hidup, mereka memiliki satu ketenangan yang sangat luar biasa. COVID boleh mengancam, roh jahat boleh mengancam, tetapi satu perkara, ancaman tersebut apabila terjadi kepada anak-anak Tuhan dan anak-anak Tuhan mengalami suatu kematian di bumi ini, dan kematian itu merupakan pintu menuju rumah Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuka mata hati kita, pikiran, perasaan hati kita. Mari, walaupun di mana-mana ada COVID, kita harus hormat kepada prokes, ya, protokol kesehatan. Kita harus melakukan usaha semaksimal mungkin. Tetapi jika prokes tersebut sudah kita kenakan di dalam hidup kita, namun kita juga mengalami suatu kematian karena COVID tersebut, ingat, hanya Tuhan
Yesus Kristus jawabannya. Kematian tidak bisa mengganggu orang percaya. Kematian buat orang-orang percaya adalah merupakan pintu menuju rumah Bapa di surga. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan hidup kita. Bapak Ibu, bagaimana kita merasa tenang senantiasa dalam kehidupan kita? Mari kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menjaga ketenangan jiwa kita. Saya akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian yang sangat memberkati. Haleluya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh yang kudus memimpinku sampai sempurna. Biarlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan dan pujian ini memberi kekuatan dalam hidup kita. Dan saya akan mengakhiri dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan yang hidup ini Tuhan, yang mana memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pengertian kepada kami. Oh, belalang-belalang itu boleh menyerang dalam kehidupan kami, namun kami tidak akan putus asa. Kami tetap semangat, kami tetap lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ancaman-ancaman yang terjadi dalam kehidupan kami tidak menjadikan kami takut, justru membawa kami lebih dekat lagi. Kami lebih terbang lagi untuk dekat sampai di rumah Bapa. Terima kasih. Biarlah kebenaran ini memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Dan biarlah melalui kehidupan kami ini Tuhan, memberi dampak kepada orang-orang yang melihat kehidupan kami, sehingga banyak sekali melewat kehidupan kami orang-orang boleh percaya kepada yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu gemar yang sudah saya sampaikan. Bersama Tuhan Yesus Kristus kita senantiasa menang. Amin.